nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Selamat pagi. Atas kemurahan dan anugerah daripada Tuhan, kita dipertemukan pada doa pagi hari ini. Mari kita akan menyanyikan lagu KJ nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat memahami dan melakukannya. Tolong juga hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat menyampaikan seluruh kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema doa pagi hari ini adalah jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud saksiku di sini adalah adalah Tuhan Yesus. Berarti jadilah saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bacaan saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kutipan ayat di atas adalah pesan daripada Tuhan Yesus kepada murid-murid dan pengikut, dan juga sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan,
Banyak cerita tentang orang yang ditinggalkan, dalam arti meninggal dunia. Misalnya ditinggalkan oleh papa, mama, mak, engkong, kakek, nenek, atau saudara yang mereka kasihi. Dan mungkin itu merupakan cerita yang selalu diingat sepanjang hidupnya. Bahkan sering orang menerima pesan tersebut merupakan sebuah wasiat yang harus ditaati dan jangan sekalipun dilanggarnya. Ada sebuah kisah, ya, apabila seorang anak sakit, pasti orang tua memberikan yang terbaik dan tidak mau anaknya menderita, sehingga akan melakukan apapun juga untuk bisa menyembuhkan anaknya dari sakitnya. Sang orang tua bahkan tidak segan-segan untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan agar penyakit yang ada pada anaknya dipindahkan kepada tubuhnya. Tak hanya itu, bahkan ada orang tua yang rela mempertaruhkan atau memberikan nyawanya demi kesembuhan anaknya, terutama kepada anaknya yang kena sakit kronis. Hal ini dialami oleh seorang ayah dari seorang anak yang memiliki penyakit jantung kronis. Ayah yang tidak mau diketahui identitasnya, diketahui dia membuat video singkat untuk anaknya yang sakit jantung. Karena nantinya anak tersebutlah yang akan mendapatkan donor jantung dari ayahnya. Dalam video tersebut, dia mengatakan pesan-pesan terakhirnya sambil menangis dan mengharapkan anaknya tersebut bisa tumbuh jauh lebih baik daripada dirinya. Di mana ayah ini menganggap dia belum bisa maksimal berperan sebagai seorang ayah. Saya merangkum tentang pesan yang diungkapkan oleh ayah tersebut di dalam video. Pesan yang pertama, ayah ini memberikan pesan kepada anaknya supaya dia benar-benar menjaga, menghormati, dan juga dia memperhatikan kepada ibunya, sehingga dia boleh menjadi teman, ibunya boleh menjadi teman yang terbaik di masa hidupnya. Yang kedua, ayahnya ingin juga supaya anaknya ini bermanfaat kepada masyarakat. Kepengin anaknya ini melakukan yang baik, yang jujur, yang jauh dari segala kejahatan. Dan juga apa yang dilakukan itu boleh menjadi berkat di dalam hidupnya. Dan kata yang terakhir diungkapkan oleh ayahnya kepada anaknya. Ayah, dia berkata kepada anaknya bahwa dia selalu ada untuk anaknya. Dan dia selalu ada di dalam hati anak tersebut. Mengharapkan tetaplah tegar karena masih banyak hal yang baik
di luar sana yang akan dialami oleh anak yang nantinya akan didonor jantungnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah Tuhan Yesus semasa di dunia, banyak kenangan yang dialami bersama para muridnya, baik itu di dalam susah maupun senang, karena mereka bersama sudah bergaul kurang lebih 35 tahun. Demikian juga dalam kebersamaan dengan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi mempunyai pengalaman yang unik dan menghadapi tiap peristiwa yang berbeda-beda. Namun percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk keselamatan dan untuk menebus dosa kita. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus juga sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 dan 22, di mana peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di situ dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dari bacaan kita hari ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, pesan yang diberikan kepada kita semua di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti kisah nyata di atas, bagaimana pesan dari seorang ayah yang mendonorkan jantungnya kepada anaknya. Melalui video ayahnya memberikan pesan kepada anaknya dan berharap anaknya melakukannya, menurutinya. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita semua untuk kita juga menjadi saksi. Seperti tema doa pagi hari ini, jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kalau kita berjalan ke depan karena bumi ini bulat, maka ujung bumi adalah di belakang kita. Yaitu berarti ujung bumi adalah di dekat kita. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun kita berada, marilah kita juga menjadi saksi Kristus. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seperti lagu pembuka, yaitu ingat akan nama Yesus di dalam KJ 344. Baiklah melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, ataupun di dalam pekerjaan ataupun aktivitas kita, kita mau selalu menjadi saksi Kristus
yang diam di dalam kita. Karena saya percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita semua, dan kita berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan doa pagi pada hari ini, mari kita mau berdoa. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk mengungkapkan kepada Tuhan agar Roh Kudus menuntun kita dalam setiap karya dan perbuatan kita pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi ini, mengingatkan kepada kami sehingga kami yakin, kami percaya bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami, menolong kami, menghibur dan memberikan hikmat untuk jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi, sehingga kami boleh menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk setiap apa yang kami katakan, untuk setiap apa perbuatan kami, apa yang kami pikirkan hari ini. Kiranya Tuhan boleh selalu menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus, dan kami boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, dan juga mungkin mereka ada permasalahan di dalam hidupnya. Kiranya Roh Kudus menolong mereka, memberikan kesembuhan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan memberikan kecukupan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam proses menuju kepada pemilu, baik dari tingkat daerah maupun sampai tingkat pusat. Kiranya Roh Kudus menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan damai dan tentram. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan kuat kuasa yang daripada Tuhan saja yang selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati, mencukupi, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.